Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang pola bilangan, tentang fungsi, diagram kartesius, dan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, soal pertama itu tentang pola bilangan, yaitu diketahui pola bilangan 17, 14, 11, 8 adalah suku ke-6 dari pola bilangan tersebut. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu konsepnya, yaitu pola bilangan itu harus sama. Jadi kita tuliskan dulu, misalkan ini 17, 14, 11, dan 8. Nah, ini dia punya selisih. Selisihnya berapa? Itu berkurang 3. Nah, 14 ke 11 juga berkurang 3. Tuh. Dan 11 ke 8 pun berkurang 3. Maka pola berikutnya itu harus dikurang 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Dan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini posisinya. Ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka jawabannya adalah 2. Lanjut ke nomor 2, yaitu pertanyaannya. 3 suku berikutnya dari pola 2, 3, 5, 8 adalah, nah kita lihat di sini, dia punya angka 2, punya angka 3, 5, dan 8. Nah, kita lihat di sini, dia bertambah berapa? Dari 2 ke 3, dia bertambah 1. Dari 3 ke 5, dia bertambah 2. Dari 5 ke 8, dia bertambah 3. Sehingga, nah, kita lihat di sini dia punya konsep naik dari tambah 1, tambah 2, tambah 3. Berarti berikutnya itu dia ditambah 4. Dan berikutnya ditambah 5, lalu ulat terakhirnya ditambah 6. Nah, untuk berikutnya 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Dan 17 ditambah 6 sama dengan 23. Maka 3 pola suku berikutnya itu adalah 12, 17, dan 23. Sehingga jawabannya itu adalah B. Lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah huruf yang hilang dari pola berikut A, K, C, titik-titik E, O, dan G. Kita tuliskan kembali di sini. Di sini ada huruf A, K, C, titik-titik ditanyakan, E, O, dan G. Kita lihat di sini, dari A menuju K itu terlalu jauh, sehingga kita coba yang paling dekat A dengan C. Dia lewatin B, gitu kan? Dari C ke E, dia lewatin huruf D, dan dari D ke G, dia lewatin huruf F. Sehingga ini melewati satu huruf. Sehingga kalau di sini itu adalah K, maka dia lewatin huruf L, maka di sininya adalah M. Dan ketika M menuju O, maka dia yang lewatin N. Maka jawabannya itu adalah M, itu C. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan pola bilangan berikut. Kita punya angka 2,6, 3,10, 5,18. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, nah, ini kita boleh coba satu persatu, boleh. Misalkan kita coba yang A, gitu kan. Ditambahkan 4. Nah, kita coba di sini ada angka 2. Angka 2 ditambahkan dengan 4 itu 6. 3 ditambahkan dengan 4 itu 7. Berarti ini tidak masuk ya. Ini tidak masuk. Nah, terus yang kedua, dikalikan 2 kemudian ditambah 3. Kita coba 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Tidak, bukan 6. Sehingga yang C juga bukan. Yang B, kita coba yang B. Dikalikan 3. 2 dikali 3 itu 6. Ya, oke. 3 dikali 3 itu 9. Bukan 10. Ini juga salah. Yang terakhir dikalikan 4 kemudian dikurangi 2. 2 dikalikan 4.
2 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 6. 3 dikali 4 dikurang 2 kurang 2 sama dengan 10. 5 dikali 4 kurang 2 sama dengan 18. Enggak, jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya adalah perhatikan gambar pola berikut. Pola ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanyakan banyak lingkaran pada pola ke-6. Kita perhatikan lagi pola yang terbentuk di sini. Yang pertama, pola pertama, yaitu lihat lingkarannya dia ada berapa? Lingkaran dia punya 1, terus ke sampingnya dia punya 2. Berarti 1 kali 2. Di sini lingkarannya ada berapa? Yang posisi ke atasnya 2. Sehingga 2 dikali sampingnya 3. Nah, berikutnya ada 3. Lingkaran ke atasnya, sampingnya itu ada 4. 3 kali 4. Yang berikutnya 4 dikali 5, ya kan? Di sini ada 4, ya kan? Di sini dia punya 4, di sini dia punya 5, sehingga 4 kali 5. Yang ini, yang 5 kali 6. Sehingga polanya dia naik 1. Nah, ini dinamakan pola persegi panjang. Pola persegi panjang. Oke, sehingga untuk pola ke-6-nya, tanpa kita gambar lingkarannya, itu ini jelas pola ke-6, maka 6 dikali, kan 1 dikali 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Sehingga jawabannya itu adalah B, 42. Lanjut ke nomor 6. Di sini ada diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dia punya titik 2, sumbu Y-nya ada 5, sehingga titik yang ada itu 2,5. Berdasarkan gambar di atas, jarak titik 2,5 terhadap sumbu X. Nah, perhatikan di sini ada sumbu X. Ini adalah sumbu X. Maka yang ditanyakan jaraknya terhadap sumbu X, bukan 2. Sekali lagi, bukan 2. Bukan 2. Maka jarak yang dari sumbu X di sini itu adalah dari atas ke bawah sini. Itu 5. Nah, sehingga jawabannya itu adalah 5 satuan. Lanjut ke nomor berikutnya, diketahui titik P 5,8. Titik P berada pada kuadran berapa? Nah, untuk mengetahui hal ini kita harus gambarkan dulu supaya jelas. Kuadran itu dibagi 4. Ini kuadran pertama yang sebelah kanan atas, kuadran kedua kiri atas, kuadran ketiga kiri bawah, dan kuadran keempat kanan bawah. Nah, untuk mengetahui di sini ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, sehingga nah kalau di sini itu biasanya dia angkanya positif. Dan misalkan ini angka 1. Nah, kalau ke atas ini juga dia positif angka 1. Samping kiri ya min 1, saya misalkan min 1, dan ke bawah itu min 1. Sehingga kalau di sini angka 1, kuadran pertama itu angka 1 dengan 1, maka X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran 2, itu X-nya jelas dia punya negatif, Y-nya positif. Gitu kan? Untuk kuadran 3, karena sama-sama min 1, sehingga X-nya negatif dan Y-nya pun negatif. Dan kuadran keempat, X-nya itu positif dan Y-nya negatif. Sehingga kita lihat kembali titiknya di sini. Titiknya adalah X, Y. Nah, X-nya itu adalah min 5 negatif dan Y-nya positif. X negatif itu ada di kuadran 2, ya kan? Y positif itu ada di kuadran 2. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui titik K 7,A dan titik K berjarak 7 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X serta berada di bawah sumbu X. Maka nilai A adalah, perhatikan lagi di sini. Kita punya titik K 7,A. Nah, 7 itu berarti dia jaraknya 7 satuan terhadap sumbu Y. Sudah jelas, berarti ini adalah posisinya dia sebagai X. Dia sebagai X di sini, ya. Nah, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, berarti 6 ini dia sebagai Y, ya kan? Dia sebagai Y, berarti ini sama dengan nilai A itu 6 satuan. Nah, tapi kita perhatikan di sini di bawah sumbu X. Ingat soal yang sebelumnya, kalau di bawah sumbu X berarti nilainya adalah negatif, sehingga jaraknya itu adalah min
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Diketahui titik A 4,2, B 4,7, dan C min 1,7 jika ketiga titik dihubungkan akan membentuk. Nah, ini kita bisa kita gambarkan dulu. Misalnya kita bikin diagram kartesius seperti ini, gitu kan. Mohon maaf gambarnya agak jelek karena memang masih belum pro. Nah, di sini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, begitu. Sehingga 4,2, 4 berarti dia posisi di X. Saya misalkan di sini kita punya 4 dan 2 kita misalkan di sini kita punya 2. Jadi titiknya dia di sini, kita punya di sini. Gitu ya. Nah, yang berikutnya 4,7 berarti X-nya itu 4, Y-nya 7. Misalkan di sini, gitu ya. Nah, terus yang terakhir titik C, ini titik A, ya kan? Ini titik B. Dan yang ini titik C min 1 berarti sebelah sini min 1,7 berarti dia di sini, kita punya di sini ya, ini titik C. Sehingga kalau kita gabungkan ketiga titik ini, ya kan, nah, ini kita gabungkan dari titik A, B, C ini kita gabungkan sehingga dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui himpunan G 1,2,3,4,5 dan H 2,3,4,6,8,10 jika ditentukan himpunan pasangan berurutan HPB 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi dari himpunan G ke himpunan H adalah, nah perhatikan di sini kita punya di sini angka 1, domainnya dia punya angka 1, domainnya 2. Nah, di sini angka 2, kode domainnya 4, 3, 6. Nah, lihat di sini 2, ya kan? Nah, 1 itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Sehingga relasi himpunan G ke himpunan H itu adalah setengah dari. Lanjut ke soal nomor 12, diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, kita di sini ada 4 pernyataan, yaitu yang pertama 7,M, 8,M, 9,M, dan 10,M. Nah, yang dinamakan himpunan pasangan berurutan itu ada pasangan dia berurutan. Nah, merupakan fungsi. Kalau fungsi, dia hanya boleh satu pasangan domainnya, tidak boleh lebih dari satu. Kita contohkan, misalnya dia 7,M, berarti 7 dia punya pasangan 1M, 8 juga dia punya pasangan 1, 9 dia punya pasangan 1, dan 10 juga dia punya pasangan 1. Maka ini merupakan fungsi. Nah, 1,P, dia 1 punya pasangan P, 2 punya pasangan Q. Nah, ini 1 lagi. Jadi 1 ini dia punya 2 pasangan dia. Jadi nggak boleh, berarti ini dia bukan fungsi. Oke. Nah, ini juga 1,X, 2,X, 3,X, dan 4,X. Jadi dia 1 punya pasangan X, 2 punya pasangan X, 3 punya pasangan X, dan 4 punya pasangan X. Nah, ini merupakan fungsi. Dikatakan fungsi karena dia hanya punya satu pasangan dari domain menuju ke domainnya. Oke. Nah, dan ini yang keempat, 1,T, 2,U, 1,P, 2,W, gitu ya. Nah, 1 ini punya pasangan T. Nah, ini ada satu lagi dia punya pasangan dari V, gitu kan. Sehingga dia punya lebih dari satu pasangan. Maka bukan fungsi. Maka yang masuk fungsi adalah yang I dan I3. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Diketahui fungsi fx 2 min 3x. Jika x min 2 min 1, 0, 1, 2, maka daerah hasilnya adalah, nah, ini itu adalah dia punya fungsi 2 min 3x. 2 min 3x, gitu kan. Nah, untuk menjawab ini, kita coba satu-satu. Harus coba satu persatu. Jadi f min 2, itu kan sama dengan, nah, 2 min 3 dikali min 2, gitu kan. Sehingga nanti 2 ditambah 6, gitu kan. Karena min dikali min itu adalah plus. Sama dengan 8, gitu kan. Nah, kita coba lagi f min 1 sama dengan, maka 2 dikurangi 3 kali min 1, sehingga 2 min 3 kali min 1 itu adalah plus 3 sama dengan 5.
kali 8,5. Nah, ini ada dua jawaban yang mungkin benar dari A dan C. Nah, kita coba satu lagi, kita coba F 0 gitu kan. Maka 2 kurangi 3 dikali 0. Maka 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 8,5,2. Nah, ini juga sama, 8,5,2. Kita coba lagi yang berikutnya, F1. 2 dikurangi 3 dikali 1, maka 2 ya, min 3 kali 1 itu adalah min 3, sehingga 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Nah, maka titiknya adalah 8,5,2, min 1. Nah, ini benar jawabannya itu adalah A. Tanpa kita hitung yang terakhir, karena di sini sudah sesuai semua 8,5, 2, min 1 dan min. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini kan diketahui fungsi fx sama dengan min 1 min x, nilai f min 2. Nah, kita masukkan dulu fungsinya seperti biasa, sesuai dengan yang di atas, min 1 min x. Nah, f min 2, ini kan yang ditanyakan kan. Nah, maka x-nya itu kita ganti dengan min 2. Min 2, maka min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Sehingga jawabannya adalah 1.